Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah ya semuanya dalam keadaan sehat. Ada yang tidak masuk hari ini teman kalian? Kenapa? Ada. Ya. Ya tadi ada suratnya, ada ininya. Kita doakan supaya teman kita yang hari ini tidak masuk karena sakit, semoga besok sudah bisa masuk sehat lagi. Iya. Anak-anak, siapa yang tadi mau berangkat sekolah sarapan dulu? Iya. Semua sarapan? Semua sarapan? Sarapan apa? Nasi uduk, nasi goreng, risol. Nah, perhatikan apa gunanya sarapan? Biar apa kalian sarapan tuh? Biar sehat. Biar sehat. Biar apa lagi? Hah? Biar tidak lemah. Ya. Sebagai makhluk hidup ada berapa? Makhluk hidup ada 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu makhluk hidup. Ciri-ciri salah satu makhluk hidup adalah makan. Ya. Nah, contohnya kalian makan. Pagi-pagi makan supaya tidak sakit, supaya tidak lemas, ya, supaya belajarnya semangat. Jadi anak-anak yang tiap hari pagi kalian sekolah, nanti jam 12:30 baru pulang, itu harus mempunyai sesuatu yang baru, harus membawa ilmu yang baru, karena kalian sekolah itu belajar, bukan mainan, ya. Nah, hari ini kita akan, kenapa ibu tanya tentang makan? Karena hari ini kita akan mempelajari materi bab 2, yaitu rantai makanan. Anak-anak, rantai makanan, ya, rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Ya. Dalam rantai makanan ini nanti ada yang namanya produsen, ada yang namanya konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Ya. Coba boleh Anda dilihat nantinya ya. Ya, coba perhatikan. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang rantai makanan. Nah, Topik pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengertian rantai makanan. ya, coba perhatikan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Komponen rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah rumput, padi, dan lain-lain. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Konsumen dibagi menjadi konsumen primer atau konsumen tingkat 1, konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, dan konsumen tersier atau konsumen tingkat 3.
Konsumen primer atau konsumen tingkat satu adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen sekunder. Konsumen sekunder atau konsumen tingkat dua adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat satu. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah karnivora atau pemakan daging. Yang ketiga adalah konsumen tersier. Konsumen tersier atau konsumen tingkat tiga adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat dua. Contoh konsumen adalah tikus dan ular. Komponen yang ketiga adalah pengurai atau decomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contohnya adalah jamur dan bakteri. Adapun contoh rantai makanan adalah sebagai berikut. Tadi menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanan dengan sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut produksi. Tikus memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Di sini, tikus berperan sebagai konsumen tingkat satu. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi. Di sini, ular berperan sebagai konsumen tingkat dua. Elang adalah hewan pemangsa atau predator. Elang memakan ular untuk mendapatkan energi. Di sini, elang berperan sebagai konsumen tingkat tiga. Elang mati lalu diuraikan oleh jamur dan bakteri sehingga menghasilkan nutrisi yang akan digunakan kembali oleh tumbuhan. Jamur dan bakteri berperan sebagai pembunuh. Rantai makanan akan berhubungan antara yang satu dengan rantai makanan yang lain membentuk jaring-jaring makanan. Tadi itu adalah tentang rantai makanan. Ya. Peristiwa makan dan dimakan. Kayaknya lemes amat sih. Lemes amat. Coba kita breaking dulu. Kita breaking dulu. Laba-laba. Apa? Gajah. Kalau gajah kan besar, tetapi kita semakin kecil. Gajah kecil. Semut besar. Kalau ibu tunjuk gajah, kamu menjawabnya kecil. Tapi harus begini ya. Gajah kecil, tapi tangannya harus begini. Kalau semut besar. Bisa? Oke. Ya. Gajah kecil. Semut besar. Lagi. Gajah. Ayo semua yang semangat. Semut besar. Yang semangat ayo. Gajah
besar. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Harus betul dong. Makanya semangat. Gajah. Gajah, gajah, kecil. Gajah. Lagi yang ini dari suaranya. Sambut, 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 sambut. Selamat. Iya. Iya. Harus semangat. Nah, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Dalam rantai makanan, ya, dalam rantai makanan itu ada yang namanya produsen, biar lihatnya ini gimana ya? Dimatiin dulu kali ya. Perhatikan. Rantai makanan, apa rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan. Rantai makanan itu ada yang namanya produsen, ada yang namanya konsumen, ya. Apa itu produsen? Tumbuhan yang mampu membuat makanannya sendiri. Contoh tumbuhan hijau, ya. Contohnya padi. Padi itu bisa membuat makanannya sendiri. Makanya dia disebut produsen. Ya. Nah, padi melalui sinar matahari, perhatikan, melalui sinar matahari dia memasak makanannya, dia mengolah makanannya dengan zat hijau daun yang dinamakan klorofil. Padi bisa menghasilkan makanan. Itu makanya padi disebut produsen. Konsumen, sekarang ada konsumen. Konsumen ini dibagi menjadi 3, ya. Konsumen tingkat 1, konsumen primer. Konsumen tingkat 1, konsumen primer. Konsumen tingkat 2, sekunder. Dan konsumen tingkat 3, apa? Nah, ini adalah konsumen, ya. Ini adalah konsumen. Nah, rantai makanan itu ada di mana? Di lingkungan kita, di sekitar kita. Kita pun rantai makanan, ya. Biasanya di kebun, di sawah, di depan rumah kita. Perhatikan. Produsen, contoh, ya. Ibu bawa. Perhatikan. Inilah produsen. Ada yang namanya tumbuhan hijau. Ini adalah padi. Padi, perhatikan. Padi ini disebut produsen. Kenapa padi disebut produsen? Yuk. Kenapa? Karena padi bisa membuat makanannya sendiri. Betul atau salah? Betul. Apa ulangi? Kenapa padi disebut produsen? Karena bisa masak makanannya sendiri. Betul atau salah? Betul. Makanya padi disebut produsen. Nah, sekarang ada yang makan padi ini nanti karena ini adalah rantai, padi akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini adalah rantai makanan di sawah akan dimakan oleh siapa? Tikus.
Nah, tikus termasuk konsumen tingkat 1. Namanya apa? Konsumen apa? Benok. Banu. Oh ya. Nah, teman. Primer. Betul atau tidak? Alisa? Betul. Konsumen tingkat 1. Kalau konsumen tingkat 2. Contohnya. Ya. Konsumen tingkat 1, perhatikan, apa bedanya? Konsumen tingkat 1 adalah konsumen yang makan tumbuh-tumbuhan. Makannya apa konsumen tingkat 1? Tumbuhan. Konsumen tingkat 2 makan daging. Konsumen tingkat 3 daging. Perhatikan, yang harus kalian beda ya. Padi dimakan oleh tikus. Padi sebagai produsen bisa mengolah makanannya sendiri dengan dibantu matahari. Dia mengolah makanannya, ya, lalu dimakan oleh tikus. Termasuk dalam tingkat 1, konsumen tingkat 1 yang dinamakan primer, yaitu yang makan tumbuhan. Lalu tikus makan ular. Ular masuk dalam konsumen tingkat 2, sekunder. Ya. Nah, ular dimakan oleh elang. Ya. Konsumen apa namanya? Iya. Nah, lalu elangnya kenapa? Dimakan oleh siapa? Elang mati biasanya, ya. Elang karena usia sudah tua, karena berantem dengan teman-temannya atau sakit, elangnya mati. Ketika elang itu mati, elang itu jatuh membusuk. Dari situlah pengurai. Ada yang namanya pengurai. Pengurai itu yang mana? Bakteri-bakteri. Bakteri-bakteri itu yang ada pada tubuh elang itu dinamakan pengurai. Jadi itu yang dinamakan peristiwa makan dan dimakan. Nah, ada lagunya makan dan dimakan. Tikus
Iya. Apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Ya, tapi kan? Ya. Coba dibantu, kiri. Dibantu apa? Peristiwa makan dan dimakan. Nah, pada rantai makanan ada produsen. Yang termasuk produsen, ya. Saudara, yang masuk produsen itu yang mana? Yang mana yang masuk produsen? Padi. Kenapa padi masuk dalam produsen? Karena bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kenapa padi disebut produsen? Baru dijawab. Hah? Karena bisa menghasilkan. Ulangi lagi. Kenapa disebut produsen tadi? Sekali lagi. Kenapa disebut produsen? Karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Bagaimana padi bisa menghasilkan makanannya? Dengan cara bagaimana? Gangguan matahari yang dinamakan apa? Fotosintesis. Ya, dengan matahari padi itu mengolah makanannya melalui fotosintesis. Nah, apa sih sebutan untuk konsumen tingkat 2? Sekunder. Ya. Untuk konsumen tingkat 1. Untuk konsumen tingkat 3. Tersier. Sekarang apa yang ada, hewan-hewan apa yang ada pada konsumen tingkat 3? Hah? Elang. Nah, ketika elang mati, siapa yang akan makan elang? Murai. Siapa itu murai? Siapa murai? Bakteri. Bisa kalau kalian suruh membuat rantai makanan? Bisa? Iya, sekarang akan dibagikan lembar kerja kelompok. Ya, perhatikan. Ini satu kan ada 6 orang. Ditambahin aja nanti kalau kurang ininya. Nah, ini kalian, ya ini dikerjakan kelompok, kalian membuat rantai makanan di sawah. Ya. Rantai makanan di sawah. Kasih nama. Udah kan ada namanya, nanti bisa dibedakan.
boleh membuat rantai makanan yang tidak di sawah, misalkan di kebun, di ini taman, boleh. Digambar. Ini digambar. Ya, rantai makanannya, kan ditulis. Dikasih keterangan rantai makanannya, yang mana primer, yang mana sekunder. Ya, silakan. Ini kerja kelompok, ya semua harus bekerja. Jangan mainan. Cuma kelompoknya mainan aja. Ya, rantai makanannya. Ya iyalah. Ya nama kamu dengan teman kamu, masa nama teman-teman di rumah. Semua harus bekerja. Bisa gambar huruf, yang terlebar huruf. Hewannya makan di mana? Ada keterangan. Ya, nanti dikasih keterangan. Produsennya tumbuhan hijau. Makanannya kayak padi, yang tadi itu padi dimakan sama tikus. Ya. Dimakan oleh sesuai. Ya, ini kan lagi. Itunya kan ada biji-bijinya ya. Apa biji-bijinya? Oh iya, ini apa nih? The Bluetooth device is ready to pair.
The Bluetooth device is connected successfully. Mana ini? Itu gambaran kan sudah kan?
The Bluetooth device is ready to pair. Ya. Sini aman. Ya. Rumah sudah menjelaskan ya, membuat rantai makanan. Ya. Ya, coba kelompok Pensa, kelompok Pensa dan Pensa. Ya, masuk semua kelompok Pensa. Ya, ya. Yuk. Kelompok Pensa mempraktekkan rantai makanan di depan. Yuk. Dipasang sininya. Rantai makanannya seperti apa? Ya dipasang balonnya. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang pertama apa? Yang pertama? Kenapa kamu di sini? Mana? Iya, benar. Mana
Ya, memakan produsen ini disebut konsumen tingkat 1. Kenapa disebut konsumen tingkat 1? Karena memakan produsen. Konsumen tingkat 1 itu disebut apa? Konsumen tingkat 1 sekunder atau primer? Primer. Nah, ada ular memakan burung pipit. Konsumennya tingkat berapa ular? Tingkat 2. Dinamakan apa konsumen tingkat 2? Sekunder. Ular dimakan oleh elang. Elang konsumen tingkat 3. Yang dinamakan? Iya. Nah, terus elangnya nanti karena apa? Karena mungkin berantem dengan temannya, karena usianya sudah tua, atau sakit, atau ditembak pemburu. Nah, elang ini nanti diuraikan ya oleh pengurai yang namanya cacing, latung, ya, virus, bakteri. Itu akan mengurai elang. Sudah jelas semua anak-anak? Tadi betul atau salah yang kalian kerjakan? Begini bukan? Yang dikerjakan tadi, rantai makanan. Ya, kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, baik. Kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan. Ya, sekarang berdiri semua. Berdiri semua. Ya, kita akan explaining tentang buka tutup. Masih bisa? Ayo, yang semangat. Berdirinya yang betul, berdirinya. Berdirinya yang benar. 1, yang benar sih. Ya, 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Buka tutup, buka tutup, buka tutup. Buka lebar-lebar. Buka lebar-lebar. Buka sempit-sempit. Buka sempit-sempit. Naik, naik, sampai ke atas. Naik, naik, katakan hore, hore. Kurang semangat sekali lagi buka tutupnya. 1, 2, 3. Buka tutup.
pasti dapat makanan. Kalau tidak ada tikus, ular juga mengalami kesulitan. Kalau tidak ada ular, orang tidak. Jadi itulah mari kerumunan. Nanti materi yang akan datang kita akan belajar tentang lebih luas lagi tentang jaring-jaring makanan. Nah, ada yang ingin bertanya tidak dari yang ibu jelaskan? Ya, mungkin ada yang belum paham, ada yang belum ngerti, atau belum tahu. Ya, tentang makanan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tadi sudah kelompok, sekarang yang individu.
Bluetooth device is connected successfully. Oke, kelompok aduna itu ngobrol aja. Sudah semua? Sudah semua? Ya. Kalau sudah semua, perhatikan. Perhatikan. Kalau sudah semua, perhatikan ke depan. Semua perhatikan ke depan. Ya. Hari ini kita belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan. Peristiwa makan dan dimakan. Nah, dalam rantai makanan ada apa saja? Unsur apa saja? Yang pertama, produsen. Yang kedua, konsumen. Ada tingkat 1, ada konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3. Lalu ada murah. Nah, pada rantai makanan sawah, ya, sawah ya, ada yang namanya padi atau tumbuhan hijau. Perhatikan, padi dimakan oleh siapa? Tikus. Yang dimakan oleh siapa? Ular. Ularnya dimakan oleh ular. Ularnya dimakan oleh bakteri atau ya, elang dimakan oleh bakteri atau pemulai. Nah, kenapa tumbuhan hijau dinamakan produsen? Kenapa? Karena dia menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari. Nah, sementara konsumen satu dinamakan konsumen primer, ya, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Konsumen 2 dinamakan konsumen sekunder, yaitu hewan
Daging juga. Apa namanya? Memakan daging. Hah? Karnivora. Kalau misalkan tumbuh-tumbuhan, herbivora. Satu lagi, memakan segala macam. Omnivora. Nah, itu adalah unsur-unsur yang ada pada rantai makanan. Jangan lupa ada matahari sebagai fotosintesis. Ya, ada matahari. Kalau tidak ada matahari, tumbuhan hijau tidak bisa fotosintesis. Nah, anak-anak, apa yang kamu senang? Senang tidak pelajaran ini? Senang nggak? Apa yang membuat kalian senang? Ya, kamu belajar karena senang. Yang membuat kalian senang itu apa? Apa? Ya. Hah? Belajar berkelompok kan sering. Kenapa? Apa? Ya. Senang karena kita belajar hari ini mengenal rantai makanan. Apa yang ingin kalian ketahui setelah ini? Yang belum kalian ketahui apa? Ya. Jadi belajar itu memang harus senang. Ya, jangan mainan terus. Ya, hanya itu saja. Ya. Nanti di rumah pelajari lagi rantai makanan dari tugas untuk kalian. Ya, ada tugas untuk kalian. Dan lanjutnya sebagai tindak lanjut dari rantai makanan, kalian bisa yang tumbuhan hijau yang jatuh membusuk bisa dijadikan sebagai pupuk kompos untuk tanaman biar tanaman kalian subur. Nanti lakukan seperti itu. Kalau punya sampah biarkan membusuk karena nanti akan menjadi humus. Ya, hanya itu saja. Ibu hadirin dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.